Jadi yang berkorban itu sangat dianjurin juga untuk makan daging korban. Tapi dengan catatan, itu ada maksimalnya. Maksimalnya apa? Sepertiga. Kalau yang berkorban, bukan yang orang lain nih. Kalau yang berkorban, kalau dia berkorban itu boleh memakan daging yang dia korbankan, hewannya, dengan catatan maksimal sepertiga. Tapi juga jangan mentang-mentang karena dia yang korban benar-benar mati dihitung sepertiga. Makanya bisa jadi begini, kadang-kadang ada juga di masyarakat, ketika dia korban kambing, 1 ekor kambing, dia naruh ke panitia di masjid atau di musola. Cuman memang saking gironya pengen makan daging korban, akhirnya mesen-mesen. Makanya sering saya ungkapkan nih bapak-bapak saudara-saudara sekalian, itu kalau kita berkorban kambing atau hewan apa saja, maksud saya apa saja itu, apa kebo, apa sapi atau onta, itu jangan mesen dagingnya. Biarkan kita serahkan kepada panitia yang mengatur dan mendistribusikannya. Kenapa saya bilang jangan mesen-mesen? Karena gini, kadang-kadang ketika naruh kambing 1, apa aja dipesen. Kalau mesen paha, bukan paha depan, mesennya paha belakang. Emang apa paha belakang? Sebab paha belakang lebih gede dagingnya ketimbang paha depan. Mending amat, nih cara orang Betawi, mending amat mesennya paha doang, mesen ati sekilo. Udah habis mesen ati sekilo, pala juga. Lah kambingnya kecil, kata panitia mendingan dia motong sendiri di rumah dah. Penting ini. Kenapa begini bapak-bapak saudara-saudara sekalian? Sebab ketika dia mesen, satu contoh aja tadi dah, dia mesen paha belakang sama panitia. Ini saya mau korban nih 1 ekor kambing, tapi saya mesen ya paha belakang atuh. Yang namanya panitia kan sibuk, mengatur sono, mengatur sini, udah begitu hewan korban kan banyak dan sebagainya. Saking sibuknya bisa jadi kadang-kadang kelupaan. Yang mesen paha belakang kehabisan. Yang tersisa paha depan. Berarti kan kecilan. Akhirnya karena kelupaan si panitia bilang, ini wahai bapak, ini wahai ibu, ini paha yang apa bapak atau ibu pesen, kata yang berkorban, lah kok kecil banget ini, saya mesen paha belakang, ngapa dikasih paha depan? Kata panitia, ya maaf lah, namanya repot dan sebagainya. Yang berkorban enggak nerima. Apa pak istilahnya enggak nerima? Enggak rela, enggak ridho. Enggak, saya maunya paha belakang, ngapa dikasih paha depan? Ujung-ujungnya itu korban enggak ada pahalanya sama sekali. Kan sayang berarti kan? Itu yang saya maksud. Jadi ketika dia mesen terus dikasih tidak sesuai yang dia pesen, akhirnya ngerundel, kecewa. Nah, itulah akan hilang pahala. Oleh karena itu tadi saya bilang, kalau ada orang berkorban apa saja itu hewan, kemudian dititipkan ke panitia di masjid, di musola dan sebagainya, itu secara etikanya ya, saya bilang etikanya itu nggak usah mesen-mesen. Dan ini khusus buat panitia nih, di mana aja. Yang namanya daging korban itu diberikan kepada yang berkorban tidak harus dari hewan yang dia korbankan. Gini teorinya. Ada orang berkorban, karena sudah terlanjur contoh kambing tadi, ada orang berkorban naruh 1 ekor kambing warnanya hitam. Warnanya hitam, nggak urusan kecil gede nih, warnanya hitam. Nah ternyata panitia itu memberikan daging korban kepada yang berkorban tadi, yang kambing hitam, bukan dari kambing yang dia, akan tapi dari kambing yang lain, itu sama. Jadi nggak harus yang berkorban itu mencicipi, bahasa saya karena saking dikitnya ya, mencicipi daging korban tidak harus dari hewan yang dia korbanin. Bisa jadi ketika dia naruh hewan korban kambing warnanya hitam, yang dikasih kepada dia adalah daging kambing yang warnanya putih, atau lain jenis. Dia hewan korban yang dia taruh adalah kambing, tapi dikasih oleh panitia daging sapi, nggak apa-apa. Kalau bahasa orang Betawi, jangan kekeh bahasa Sunda apa bahasa Betawi? Jangan, dia Sunda ya. Jadi jangan saklek. Dia maunya daging korban dari hewan yang dia korbanin. Nggak harus begitu. Yang penting jangan wong Jawa ngalap berkah. Nah, berarti bahasa bilang sedikit mencicipi. Kalau mau banyak jangan dari daging korban, beli di pasar atau di warung gitu. Nah itu disebut namanya sekedar mencicipi ya, daging korban itu ngalap berkah, mengharapkan keberkahan. Nah udah, itu inti
dari hewan yang dikorbankan itu tadi begitu caranya ya, cara pemotongan dan sebagainya. Yang kedua dagingnya itu begitu distribusinya. Yang terakhir Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu daging korban tadi saya bilang yang dimaksud pahala berkorban itu nggak tanggung-tanggung gedenya, banyaknya orang berkorban itu pahalanya nggak tanggung-tanggung. Ini motivasi namanya, penyemangat. Sehingga kata Nabi bikulli sya'ratin hasanah, kata Nabi, kalau ada orang berkorban itu pahalanya enggak terhitung dan enggak bisa dihitung. Kenapa enggak terhitung dan enggak bisa dihitung? Pahalanya itu setiap bulu hewan yang dikorbankan itu satu pahala. Kalau setiap bulu satu pahala, berarti kalau dia berkorban kambing, pahalanya sebanyak bulu kambing. Jangan coba-coba dah ngitung bulu kambing. Jangankan semuanya, bagian pala juga kagak sanggup. Maksudnya apa? Ini namanya motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Berkorban itu Masya Allah pahalanya gede banget, makanya nggak dibatasin berapa-berapanya. Dalam waktu bersamaan bahwa orang berkorban itu dalam bentuk hewan ya, ini sering saya kemukakan ini termasuk semalam isi pengajian. Berkorban itu tadi pahalanya besar banget. Dalam waktu bersamaan kita mencoba menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain, itu intinya. Jadi berkorban itu namanya berkorban, tujuannya adalah biar kita menjadi manusia yang bisa memberi manfaat buat orang lain, meskipun cuman sekepel atau setengah kepel daging hewan korban. Itu mudah-mudahan kita bukan menjadi baik pribadi saja, akan tetapi kita bisa menjadi orang yang bisa berbuat baik buat orang lain. Itu intinya.